Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hamba-hamba Allah kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, mari kita terus bersyukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan yang masih Allah curahkan kepada kita, mulai dari kesehatan kita, urusan kita yang masih bisa kita laksanakan dengan baik, dan tentu di antara segalanya adalah kenikmatan hidayah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan amal-amal soleh. Semoga Allah menjaga amal-amal soleh kita, Allah menerima semua yang telah kita lakukan, dan itu menjadi simpanan amal soleh yang agung nanti di sisi Allah SWT, sehingga pada saatnya insya Allah akan bermanfaat besar bagi kita, khususnya adalah di akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, mari kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini kita sudah sampai di bab ke-42, yaitu fadlu birri asdiqail abi wal aqriba wa zaujah wa sa'iri man yundabu ikramuhu. Keutamaan berbuat baik, berbuat ihsan kepada teman-teman orang tua kita, teman-teman kerabat kita, dan teman-teman siapapun yang kita diperintahkan untuk berbuat baik dan memuliakannya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, inilah di antara ajaran Allah SWT yang begitu agung, begitu mulia, di mana kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah, untuk taat mengabdi kepadanya, baik dalam makna yang khusus ibadah-ibadah mahdhah yang mungkin bisa diartikan ibadah ritual, maupun ibadah-ibadah yang bersifat sosial, yaitu bagaimana kita berbuat baik dalam seluruh kehidupan kita. Kali ini kita khususnya adalah bagaimana kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia. Perlu kita ketahui bahwa berbuat baik kepada manusia tidak mengenal batas waktu, selamanya. Termasuk adalah ketika manusia telah meninggal. Artinya bahwa kita berbuat baik kepada siapapun bukan hanya pada saat mereka masih hidup, tapi juga setelah meninggal pun kita masih diperintahkan untuk berbuat baik, tentu dengan cara-cara yang tidak persis seperti ketika mereka masih hidup. Kalau masih hidup tentu kita bisa ketemu, memberi materi, ya, menampakkan sikap yang menyenangkan, bertutur kata yang menyenangkan, membantu tenaga kita, pikiran kita, dan apapun yang bisa kita lakukan pada saat mereka masih hidup. Tapi ternyata ketika sudah tidak ada, sudah meninggal, kita juga masih bisa berbuat baik. Kalau terhadap orang lain, terhadap teman, terhadap tetangga, kita juga terus diperintahkan berbuat baik, apalagi terhadap kerabat kita, dan apalagi secara khusus adalah orang tua kita. Maka sesungguhnya berbakti kepada orang tua kita itu adalah terus menerus. Selama kita masih hidup, maka kita harus terus berusaha berbakti, berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang kita, meskipun orang tua kita sudah tidak ada. Bagaimana cara berbuat baik, berbakti kepada
orang tua kita atau mungkin manusia secara umum setelah mereka meninggal. Diriwayatkan dari sahabat Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang berkata, nama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pada saat kami sedang duduk di samping atau di dekat atau di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id ja'ahu rajulun min Bani Salamah, tiba-tiba ada orang dari suku Bani Salamah yang datang. Faqala, kemudian orang itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirru huma bihi ba'da mautiha. Wahai Rasulullah, apakah masih ada suatu amalan yang aku lakukan sebagai baktiku kepada orang tuaku setelah mereka tidak ada, setelah mereka meninggal? Rasulullah menjawab, na'am, ya. Lalu beliau menyebutkan, yang pertama adalah as-salatu alaihima. As-salatu alaihima, makna sholat secara bahasa adalah doa. Maka yang dimaksud as-salatu alaihima di sini adalah mendoakan mereka berdua. Ini adalah bakti seorang anak kepada orang tua setelah orang tua tidak ada. Maka siapapun yang ingin menunjukkan baktinya kepada orang tua setelah tidak ada, doakan terus menerus. Tidak usah menunggu hari tertentu di tempat tertentu, setiap hari. Bahkan bukan hanya setelah orang itu sholat saja, sedang duduk lalu ingat orang tuanya, dia ingin berbuat baik kepada orang tuanya, langsung berdoa, entah dengan bahasa Arab atau doa-doa yang al-ma'thur yang diriwayatkan dari Rasulullah atau mungkin para sahabat, atau mungkin doa dengan bahasa kita. Minimal adalah misalnya kita berdoa Allahumma ighfir lahuma warhamhuma, ya, kama rabbayani shaghira misalnya. Itu adalah doa-doa yang minimal. Dan doa, silahkan doa apa saja, ya, agar orang tua kita dilapangkan kuburnya, dirahmati terus menerus, diterangkan, dihindarkan dari fitnah-fitnah yang ada di alam barzakh atau alam kubur, dan doa yang terbaik buat orang tua kita. Meskipun tentu ya dibolehkan, ya juga tentu dianjurkan juga kalau misalnya kita mengajak tetangga kita, saudara kita, ya, seperti kita mengadakan pengajian, lalu kita mohon kepada mereka untuk mendoakan orang tua kita. Tetapi jangan sampai doa seorang anak itu tergantung hanya dengan cara memanggil orang, mengumpulkan orang, lalu kemudian kita jarang berdoa. Dan sesungguhnya di antara bukti bahwa anak itu adalah baik dan bakti kepada orang tuanya adalah sering mengingat orang tuanya, lalu sering mendoakan. Ini adalah yang pertama. Yang pertama itu mendoakan secara umum. Yang kedua, kata Rasulullah adalah
wal istighfar lahuma, dan memohonkan ampun untuk mereka berdua. Jadi kalau tadi as-salatu alaihima, doa untuk mereka berdua, berarti itu adalah doa yang lain. Kemudian yang kedua adalah memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Ya intinya adalah doa, ya, doa minta mohon ampun, doa dilapangkan, doa diterangkan kuburnya, doa dirahmati, doa dihindarkan dari azab kubur, fitnah kubur, ya, doa agar kemudian diberi kenikmatan di alam barzah, dan itu begitu berguna, begitu bermanfaat bagi orang tua kita, sehingga insya Allah bahwa orang tua kita, andai orang tua kita adalah orang yang sedang menjalani hukuman, menjalani adab dari Allah SWT di alam barzah, atau bahkan mungkin di alam akhirat nanti, kemudian dengan doa-doa kaum muslimin, khususnya adalah doa keluarganya, khususnya lagi adalah doa anak-anaknya, maka sedikit demi sedikit, pelan-pelan, kemudian terkikis habis dosa orang tuanya, dan akhirnya terbebas dari hukuman, dan akhirnya Allah memberikan kenikmatan, dan di akhirat nanti memasukkan ke surga. Itu adalah diantara manfaat-manfaat doa dari orang-orang yang hidup, ya, terutama adalah dari anak-anaknya. Yang ketiga, kata Rasulullah, yang bisa dilakukan sebagai bukti bakti berbuat baik kepada orang yang meninggal, kepada orang tuanya yang telah meninggal, adalah infazu ahdihima min ba'dihima, melaksanakan janji orang tua kita setelah orang tua kita meninggal. Para ulama umumnya mengatakan yang dimaksud janji adalah wasiat, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, ya, bahwa yang dimaksud janji di sini adalah wasiat. Meskipun bisa juga diartikan ya janji apapun yang pernah diucapkan oleh orang tua kita, dan ketika itu belum dilaksanakan, ya bisa dilaksanakan oleh anak-anaknya atau ahli warisnya sebagai bentuk bakti berbuat baik kepada orang yang telah meninggal. Maka perhatikan atau dilihat lagi apakah orang tua kita itu punya wasiat yang belum dilaksanakan. Makanya kita juga tahu kewajiban ahli waris khususnya terhadap orang yang telah meninggal, selain kewajiban pada saat meninggal, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkan atau menguburkan, maka setelah itu adalah yang harus dilaksanakan oleh ahli waris adalah membayar hutang jika orang yang meninggal itu punya hutang. Yang berikutnya adalah melaksanakan wasiatnya jika ada wasiat, baik itu wasiat yang bersifat harta ataupun wasiat yang bersifat amalan. Maka ini wajib dilaksanakan sesuai dengan kemampuan orang yang diwasiati. Kalau orang tua kita berwasiat agar anak-anaknya setelah bapaknya meninggal, setelah orang tuanya meninggal, hendaklah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, rajin menuntut ilmu, berusaha menjadi orang yang saleh, rajin beribadah, dan berbagai amal saleh lainnya, hendaklah diusahakan untuk dilaksanakan, karena itu adalah wasiat, dan insya Allah ini bermanfaat untuk orang tua kita, dan anak-anaknya dicatat sebagai orang yang berbuat baik atau bakti kepada orang tuanya. Karena kemudian amal-amal yang dilakukan oleh anaknya ini, ketika itu adalah bagian dari bentuk melaksanakan wasiat orang tua, maka orang tua akan dapat aliran pahala dari anak-anaknya yang melakukan wasiatnya itu.
dan tidak mungkin orang tua berwasiat kepada anaknya untuk berbuat yang tidak baik. Ini adalah yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah, yang bisa dilaksanakan oleh ahli waris atau oleh anak khususnya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya setelah meninggal. Yang berikutnya, yang keempat adalah kata Rasulullah, wa silaturrahim alati la tusal illa bihima, menyambung kekerabatan, persaudaraan yang itu terjadi karena sebab orang tua kita. Artinya karena ada orang tua kita, maka kita bisa menjadi punya saudara. Karena sesungguhnya kita juga perlu tahu, ya, silaturahim itu sila secara bahasa artinya menyambung. Ar-rahim adalah rahim, kandungan, tempat janin yang ada di kaum wanita. Berarti sesungguhnya adalah yang disebut silaturahim itu adalah menyambung hubungan orang-orang yang masih ada hubungan dengan darah, yang masih ada hubungan kekerabatan. Jadi sesungguhnya secara syar'i tidak bisa dianggap silaturahim kalau kita berkunjung ke siapapun, ke teman kita, ke orang yang tidak ada hubungan dengan tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, itu secara syar'i tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bersilaturahim, meskipun itu kalimat atau sebutan silaturahim sudah menjadi kalimat populis, kalimat yang akrab di masyarakat kita, ya kita memaklumi. Tetapi secara syar'i, secara terminologi Islam, sesungguhnya itu tidak dikatakan sebagai silaturahim, ya, tetapi ya berkunjung begitu saja. Nah, yang diwajibkan oleh Allah SWT itu adalah silaturahim. Maka hukum memutus silaturahim adalah dosa. Itu yang dimaksud adalah memutus tali kekerabatan, ya. Jadi kalau kita kemudian putus hubungan dengan hilang hubungan dengan teman kita, dengan tetangga kita, itu tidak sampai dosa. Tetapi kalau kita putus hubungan dengan adik kita, paman kita, tante kita, dan seterusnya, orang-orang yang masih ada hubungan famili, kekerabatan, hubungan darah dengan kita, itulah yang dihukumi dosa, dan menyambungnya adalah yang dihukumi wajib. Kalau silaturahim itu diartikan umum lalu diartikan wajib, wah, bagaimana kita harus menyambung hubungan dengan orang-orang yang kita tidak mengenal, ya. Nah, berarti jelas, jadi makna silaturahim yang dimaksud secara syar'i adalah orang-orang yang masih ada hubungan dengan darah atau hubungan kefamilian, hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan dengan kita. Nah, inilah kalau kita melakukan itu, menyambung hubungan saudara-saudara yang terjadi karena atau sebab bapak kita, maka itu sama dengan kita sedang berbakti kepada orang tua kita pada saat orang tua kita sudah tidak ada, dan insya Allah juga memberi pahala untuk orang tua kita. Yang terakhir, di hadis ini Rasulullah mengatakan, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan, menghormati teman-teman orang tua kita. Nah, inilah yang barangkali agak mengagetkan kita mungkin, ya, atau mungkin yang agak jarang atau belum banyak dilakukan oleh
masing-masing kita atau banyak orang ternyata adalah bahwa berbakti kepada orang tua kita diantaranya adalah bagaimana kita menghubungi, menyambung lagi hubungan teman-teman orang tua kita. Jadi pada saat kita menghubungi entah dengan telepon, ya, apalagi mendatangi langsung teman bapak kita, maka kita sebenarnya sedang berbuat baik untuk orang tua kita. Masya Allah, ini sebuah amalan yang mengejutkan ya bagi kita barangkali, tapi insya Allah ini juga sesuatu yang bisa diupayakan ya, meskipun realisasinya tidak terlalu mudah ya, karena kita pertama adalah biasanya sangat berbeda generasinya, terus kemudian harus mungkin mencari siapa saja, tapi inilah sebagai salah satu cara kalau kita ingin juga berbuat baik kepada orang tua. Tentu memang tidak wajib dalam hal ini, karena pilihan-pilihan untuk berbuat baik kepada orang tua kita, bakti kepada orang tua kita adalah ya banyak seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Rasulullah. Ada lagi juga kemudian yang bisa memberi manfaat ya untuk orang tua kita. Insya Allah ini juga sudah banyak diketahui, bahkan mungkin sudah banyak dilaksanakan, yaitu bagaimana kita bersedekah atas nama orang-orang yang telah meninggal ya, bersedekah atas nama orang tua kita yang telah meninggal. Ini adalah juga bagian dari berbuat baik kepada orang tua kita dan akan memberi manfaat kepada orang tua kita ya. Kemudian kalau orang tua kita punya tanggungan puasa, itu juga bisa dilaksanakan oleh keluarganya dan insya Allah juga memberi manfaat pada orang tua yang telah tidak ada. Adapun membaca Al-Quran yang dihadiahkan untuk orang tua, di kalangan para ulama ada ikhtilaf. Saya hanya menyampaikan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat bahwa mengirimkan atau membaca Al-Quran kemudian dikhususkan untuk orang telah tidak ada, beliau berpendapat tidak bisa sampai. Tetapi cukup banyak imam-imam yang lain yang berpendapat bisa ya, seperti Imam Ahmad ya, Imam Hanafi ya, itu mereka berpendapat bahwa membaca Al-Quran yang dikhususkan untuk orang yang telah meninggal itu sampai. Hal ini dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Syarah As-Sudur. Beliau mengatakan hal seperti itu, dan cukup banyak disampaikan juga oleh para ulama terkait dengan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berdalil dengan salah satu ayat di surat An-Najm ya, surat ke 53 ayat 39 ya, di mana Allah SWT berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, sesungguhnya manusia itu tidak mendapatkan apapun kecuali hasil usahanya. Imam Syafi'i atau memahami bahwa orang yang bacaan Al-Quran dari orang yang masih hidup, meskipun itu mungkin adalah keluarganya, itu adalah pahalanya kembali orang hidup, karena orang yang meninggal itu tidak melakukan, tidak membaca, maka dia tidak mendapatkan. Karena ayat ini bermakna bahwa orang itu tidak mendapatkan hasil, mendapatkan nilai, mendapatkan upah, mendapatkan imbalan, mendapatkan pahala, kecuali dari hasil yang dia usahakan. Dan orang meninggal itu sudah tidak punya usaha ya. Ini adalah pandangan Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan banyak imam yang lain yang sudah tadi disebutkan itu insya Allah berpandangan bisa, tetapi itu adalah ikhtilaf. Tetapi yang disepakati bahwa ada sedekah atas nama orang meninggal, jelas ya, hadisnya adalah cukup banyak riwayatnya dan sahih ya. Dan karena di bab ini, bab
42 ini adalah berbuat baik kepada teman-temannya orang tua kita yang telah meninggal, maka sesungguhnya adalah yang tadi disampaikan di awal, bahwa orang-orang yang pernah punya hubungan dengan orang tua kita, punya hubungan baik dengan orang tua kita, dan mereka kita yakini adalah orang-orang baik, maka kalau kita ingin berbuat baik untuk orang tua kita, maka kita bisa mencoba untuk menghubungi mereka-mereka, tentu semampu kita dan sebatas orang yang bisa kita hubungi. Ya, baik, ini adalah beberapa hadis yang bisa kita bahas hari ini atau saat ini. Moga-moga ada manfaatnya, dan moga-moga kita bisa terus berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita, ya, dengan cara-cara yang sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Semua kebenaran adalah milik Allah, dari Allah, dan kekurangan, kekeliruan, kesalahan adalah dari saya pribadi, dari kita sebagai manusia. Moga-moga Allah mengampuni kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.